saya. Oh, permanen jenengan. Lah permanen kula cara ngene kula jenenge mut-mutan. Niki saking pundi niki daleme? Oh. Dagang aku macet pengen laris gitu. Pirang Udah. udah becet niku. Iya. Si Semar mau kula tok mboten nang. Iya. Berarti kunokane ketok nggih, Pak nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, Anda pada saat menonton video ini memakai biaya misalkan paketan atau paket data. Karena Anda sekalian menonton video ini memakai biaya atau paket data, maka saya pun akan berusaha menjelaskan sesuatu yang sebenarnya agar setelah Anda menonton tidak sia-sia, mendapatkan sisi manfaat, edukasi, juga informasi, serta bermanfaat walaupun sedikit. Selanjutnya lokasi ini kita berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Tempat di atas itu namanya Gunung Ratu. Ya, kalau di wilayah Kabupaten Lamongan yang namanya gunung itu ya tidak sebesar Gunung Kelut, Gunung Semeru atau Gunung Lawu, tetapi berupa perbukitan, bisa dikatakan gunung. Karena gunung di daerah sini itu kecil-kecil. Nah, ini lokasi ini diyakini warga setempat sebagai makam ibu kandung Patih Gajah Mada, Patih Kerajaan Majapahit, yaitu Dewi Andung Sari. Jadi ibunya Patih Gajah Mada itu namanya Dewi Andung Sari. Namun semua itu sebatas yang diyakini warga setempat. Nah, teman-teman sekalian, mengenai lokasi ini banyak sekali orang berkunjung ke sini dengan berbagai keperluan. Ada mereka itu yang sekedar untuk ingin tahu seperti apakah tempat makam Ibunda Patih Gajah Mada, dan ada pula mereka itu yang berkeyakinan dengan mendatangi tempat ini nanti sepulang dari sini ada sesuatu yang diharapkan dari sisi spiritual atau keyakinan gitu ya. Terus ini bertuliskan wisata Gunung Ratu, Sendang Rejo Ngimbang. Nah, selanjutnya kita akan mendengar suara rik-rik itu ya. Orang Jawa mengatakan itu garengpung. Nah, suara itu menandakan bahwa pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu benar-benar berusia tua lama sekali. Nah, Anda dengarkan ya. Selain Anda mendengarkan, Anda lihat juga pohon di depan sana itu pohon itu Anda tahu itu sudah tua sekali. Selain pohon yang sudah tua, nah di depan ini kita melihat talas doglek, talas hutan. Ada yang menamakan ini pohon nampu dengan daun yang jumbo atau besar-besar. Itu tinggi pelepahnya itu ada yang 2,5 meter dan daunnya itu ada yang berukuran berdiameter 80 cm. Sebentar. Selanjutnya mengenai kerajaan Majapahit, itu kan namanya adalah Wilwatekta. Nah, Majapahit maksudnya begini, buah maja yang dijadikan sebagai nama kerajaan Majapahit itu ada di sini. Pohonnya ini yang dikembeni pakai plastik ini. Nah, ini adalah pohon maja yang dipakai untuk nama kerajaan Majapahit. Jadi pohonnya seperti ini ya. Dan untuk daunnya Anda amati seperti ini. Mengenai buah Majapahit ini, buahnya pun tidak terlalu besar, kurang lebih sebesar mangga.
Sebelum lanjut kita arahkan ke atas dulu. Nah, seperti itu. Terus di bawahnya ini ada 1-2 buah Majapahit yang gugur, namun ini sudah kering, jadi kita tidak bisa mengenalinya. Nah, oke, selanjutnya mengenai lokasi ini, mereka-mereka yang mau masuk atau mau berziarah atau mau sungkem, katakanlah seperti itu ya, di makam Dewi Andung Sari itu wajib mandi dulu di sendang. Sendangnya itu dari sini berjarak sekitar 150 meter ke arah keluar, ke arah jalan raya Babat Lamongan ke depan sana itu. Nah, jadi saya tadi itu dari sana, namun pada saat kita melintas di sini tidak mengambil gambarnya. Terus selanjutnya bersebelahan dengan Gunung Ratu ini ada sebuah perkampungan yang namanya itu kampung atau dusun Cancing. Nah, dusun Cancing itu kepanjangan dari macan dan kucing. Karena pada saat itu pengawal Dewi Andung Sari yang setia itu namanya Kucing Condromowo dan Garangan Putih. Namun Kucing Condromowo dan Garangan Putih itu berwujud manusia, bukan hewan ya. Namun namanya itu diambil dari nama hewan. Nah, sekarang saya diam dulu sejenak. Anda dengarkan suara-suara itu, binatang-binatang yang di atas pohon itu. Selang tidak berapa lama pada saat saya berada di sini, sekitar kurang dari setengah jam, pengunjung pun banyak yang datang dari luar kota. Coba bila berkenan kita sapa. Nyuwun sewu niki pengunjung saking pundi, Pak? Oh, saking Lamongan mriki. Oh, nggih. Nggih, lek kula YouTuber tukang nyoteng-nyoteng. Lamongan pundi, Pak? Oh, Sugiyo. Gedung Pring nggih. Nggih. Niki tumpenge kula sotinge nggih, Bu nggih. Nggih. Loh, kok enten kalenge, Bu? Oh, niki permen. Oh, alah. Nggih. Nah, jadi ini tumpeng nasi sakral ini ya. Oh. Ini permen saya. Oh, permen jenengan. Lek permen niku lek cara ngene kula lek jenenge mut-mutan. Mutan. Ikut. Ada di sana. Ya, ini masuk YouTube enggak apa-apa ya, Mbak ya? Enggak apa-apa. Nah, ini adalah wisatawan dari mana tadi, Mbak? Dari Sugiyo. Lali, Mbak, wong tua iki lola lali ae ngene. Kedung Pring. Kedung Pring niku ngene sinden nggih, Bu nggih. Nggih. Sak Semerep kula Kedung Pring itu ngene sinden. Oh, langge. Oh, dari Malaysia juga ada, Mas ya. Oh, ya guyon-guyon enggak apa-apa ya, Mas ya, masuk YouTube ya, Mas ya. Oh, nggih matur suwun. Kula nembe sarapan iki, Bang. Mungkin cicipi nggih. Dalam? Cicipi. Nggih, nembe sarapan. Mengke lek kula melok tumpenge telas. Surabaya, Tuban, Gresik, Jombang jadi satu di sini. Nglumpuk niki dinten niki.
Soalnya lo main kula malak sih tumpengnya tulas. Soalnya konco kula kata, le pangananku ya Nek akeh. Kecamatan Turin ku guru-guru SMS ge niku. Oh nggih. Karena dukun iki guru dukun. Oh kan dukun apa nggih? Nggih dobel niku. Oh, dukun sing kira-kira nggih nakloke. Dukun sing nggih naklokne rondone. Wah niku cocok. Cocok. Nggih, monggo lanjut Mas. Monggo. Nggih. Derek sarapan ten. Nggih, matur sembah nuwun, nggih matur suwun, nggih. Langsung ya. Nah, jadi dalam keseharian di lokasi ini tidak sepi pengunjung. Ini ada satu rombongan yaitu ya. Terus suara gareng-pungnya pun tetap berdering sampai sekarang. Jadi itu bukan alarm elektrik tetapi itu alarm cangkem walang. Oke, baiklah dilanjut. Sekarang kita sudah berada di puncak Gunung Ratu tersebut. Di depan itu ada sebuah pendopo atau semacam joglo yang merupakan lokasi area makam atau pesarian Dewi Andungsari. Dan untuk masuk ke lokasi itu harus lepas alas kaki di sini. Terus di sini pun ada sebuah musola. Nah itu ya, itu musolanya. Dan untuk musola itu tidak ada tulisan lepas alas kaki. Ini kan tempat ibadah. Sedangkan untuk masuk ke makam wajib lepas alas kaki. Terus mereka-mereka yang datang ke sini itu tentunya kalangan para wisatawan religi dengan keperluan-keperluan yang ada kaitannya dengan keyakinan. Apa yang akan dilakukan mereka-mereka di sini nanti dipandu seorang juru kunci. Itu di depan, di bawah, di antara dua pohon jati itu adalah makam pengawal Dewi Andungsari pada masa itu, yaitu Eyang Garangan Putih dan Eyang Kucing Condromowo. Kedatipun diambil dari nama hewan, kan garangan itu semacam itu ya, garangan itu yang biasanya kalau di YouTube kita melihat berkelahi dengan ular kobra itu garangan. Terus Kucing Condromowo ya, kucing. Iya. Ini loh Mbak Lili, kamu di belakang. Oh nggih, monggo. Niki saking pundi niki daleme? Campur-campur ini, Pak. Oh. Oh Gresik, nggih. Kalau kita lihat rombongannya Mas wau sing Lamongan Sugiyo wau. Oh, rombongan niku nggih. Oh nggih. Sing tumpengnya kula soteng wau ta. Nggih, nyuwun sewu nggih. Sekitaken. Oke, boleh dilanjut. Itulah dua makam pengawal Dewi Andungsari pada masa itu, Garangan Putih dan Kucing Condromowo. Jadi di sini ada dua makam berjajar. Nah, itu yang di sebelah kiri itu Garangan Putih. Terus ini Kucing Condromowo.
Selanjutnya lokasi ini pun diyakini sebagai tempat kelahiran Mahapatih Gajah Mada. Di belakang plakat ini tempat dulunya ditemukan kendil atau ari-ari. Jadi disinilah dulu ditemukan ari-ari yang pada saat itu ditemukan dalam kondisi basah. Ini adalah makamnya Ibunda Gajah Mada. coba kita masuk sebentar di pesarian ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pesarian ini ukurannya panjang, ada 8 atau 9 meter. Terus di sini sudah disediakan tempat untuk kutuk dupa sebagai pengharum ruangan. Namun yang jelas ada sisi lain dari kutuk dupa ini. Terus di sini ada kutuk dupa atau setanggi sebagai pengharum ruangan. Namun di sisi lain setanggi ini pun punya makna secara keyakinan. Baiklah, inilah makam Dewi Andongsari yang diceritakan bapak itu tadi tinggi sekali, maka makamnya ini juga panjang. Terus mereka yang nyekar itu kebanyakan kok dari kaki. Jadi bapak itu tadi mengatakan seperti itu. Jadi ini adalah bagian kaki. Ini ada bunga yang masih segar. Terus ada lagi persediaan kopi pahit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bunga-bunga kering atau bisa dikatakan sampah bunga. Terus posisi kita ini, bunga ini berada di posisi kaki. Jadi dari sini, dari kaki itu sampai ke sana itu sekitar 8 meter lebih. Baiklah, sekarang kita menuju keluar. Kenapa dia muter? Oh, sandal. Nggih. Piye? Pak Guru, monggo. Pak Lili, Pak, sayang. Iki lho harus ngomong ki lho kan. Pak Lili, mana Mbak Lim? Apa sih? Titiknya di sini. Nah, jadi mereka mau mengadakan ritual kenduri, enggak salah ini ya. Ritual kenduri ya Mbak ya, ini Mbak. Apa? Kenduri ya. Ritual kenduri ini ya. Oh, nggih.
apik. Kula niki kan saking tebih, Pak, saking Bojonegoro kan ngoten. Terus lek Bondowoso temriki kok. Lha? Ikane temriki Bondowoso niku. oh Bondowoso nggih wonten nggih, Pak nggih. Nggih, Bondowoso. Nggih. Perlune napa menjetoya. Toyo napa niku? Terus sendang niku sumur. Oh, dipun pendet kagem siram napa kagem nyuwun Nggih. sewu kagem jampi unjukan ngoten. Nggih jam unjukan nggih marung nggih kangge marung nggih saite ngoten si awet ngene iki campuran ngoten niku. Idolen niku. Terus menawi teng Lamongan niku kula asring panggih niku pesarian utawi makam niku kok dawa niku pripun nggih, Pak nggih? Mungkin Mbah Jimat niku. Dalem mboten. Kan kathah nggih teng alas-alas ngoten niku. Kalih teng mriki mawon nggih niki pesariane Andung Sari nyun sewu nggih, pesariane Dewi Andung Sari niku kan nggih panjang niku, Pak nggih. Nggih. Niku kok saged ngoten pripun nggih, Pak? Andung Sari niku sian etongane karena pinter nembang, pinter ngremon, pinter nandak. Andong itu kan tumpakane Andung Sari, tumpakane. Andung Sari kan mateni jane di Andung Sari yo mboten seneng ajenge dipateni to Andung Sari niku. Kalian Tapi sing jaga ngesakno, sing ngrewangi ngesakno. Kule ning kidang alah dipateni kanggo bukti lho, iku wis mati wonge. Nah, percaya ngoten lho maksude niku. Soale keterangan getahe pun kecer niku au, padahal kita sing dipateni. Mboten kok Andung Sarine dipateni. oh ngoten. Nggih. Oh, Andung Sari ku andung ku tumpakane biyen gledekan ngono saiki gledekan ngoten yen ku andong gledekan niku. Oh dados ibu utawi biyungipun Patih Gajah Mada kala rumiyin nggih pinter nyanyi, pinter nembang ngoten niku. Nggih. Niku kan pesarianipun kan panjang. Panjang niku basa ngokone dawa ngoten nggih. Enten pinten meter Pak niku, Pak? Sekarang ngenten kubur sak ngenten niku nemuan tapi kerepian selo. Yen selone selo biasa ngoten niku. Nah niku ana kuburan kok nyekar kok sikil barang ki lho ngoten niku lho pokoknya bangun ngoten niku lho. Oh kedawan ngoten nggih. Nggih, ngoten nonton rumuse belan muga ngoten. Jadi asline niku nggih pendek nggih. Nggih. Nah pesan iki sampean nek doaya ngoten. Nggih sampean dilebetaken tiyang. Niku beli goan niku kadukan jagur sekali sendang tang sanes. Niku ada jublangan niku nek anggap jublan sendang niku jublangan niku tiga ngene kleru di kene ae kok kene tumut sampean sanes. Terus nyuwun sewu, Pak. Piantun-piantun ingkang nate tindak mriki niku saking Jawi, saking Jawi kutha, Jawi provinsi, nggih Jawi pulo ngoten nggih Pak niki, Pak nggih. Nggih. Ngoten niku keperluane ngoten niku benten-benten nggih Pak nggih. Nggih to masalah ngoten iki ing griya pun ada tujuan gambar netongane. Enten sing ziarah, enten sing nyekar. Nggih. Apa nggih nyuwun sewu? Njaluk ngene njaluk lancar njaluk ngene gambar-gambar to ngatine tiyang ngoten niku. Nggih. Njaluk lancar nyambut gawe mesti ngoten nggih Pak nggih. Nggih cara piantun Jawi ngwastani kaya napa pengasihan napa ngoten pelarisan lah ngoten Pak. Nggih. Mulane pelarisane nggo banyu kadang-kadang yang Busri niku jenenge Busri etongane kula are nombor Bondowoso niku mesti. Toyo kang sedang mriku nggih Pak nggih. Nggih. Namine sen Ki Gedhe Sidowayah. Lah niki Sidowayah ngoten mawon. Asline Ki Gedhe Sidowayah. Ini sabdone sen sawaya-waya. Ki Gedhe Sidowayah niku. Kula nggih nembe semerep niki. Sakderenge kula mboten semerep lek niku nyuwun sewu Dewi Andung Sari niku nggih saged nembang, saged nyuwun sewu cara anu nggih. Napa nggih? Seni Nggih, seni mati ngoten nggih Pak nggih. Nggih.
Niku kan kalau rumiyin ceritanya kan garwa selir gitu Pak. Nggih. Oke, baiklah dilanjut dari puncak Gunung Ratu itu tadi kita ke bawah sekitar berjarak 100 meter ada sebuah sendang yang diyakini dulunya tempat mandi Dewi Andung Sari. Selanjutnya mengenai sendang ini diyakini pula punya petuah airnya bisa untuk obat, untuk pelarisan sebagaimana sudah diceritakan oleh Mbak Juru Kunci itu tadi. Jaraknya dari jalan itu sekitar 50 meter. Terus ini adalah tumbuh-tumbuhan rotan. Mungkin dalam hati Anda bertanya, kok semuanya serba diyakini dan diyakini? Ya memang seperti itu ya. Makam Dewi Andung Sari di situ pun masih diyakini dan sendang ini pun juga diyakini. Oh, kita salah jalan ya. Badhe teng sendang to Mbak niki? Nggih. Oh, nggih. Berarti ini tadi kita salah jalan. Tidak apa-apa. Kita menuju ke sendang yang diyakini dulunya tempat mandi Dewi Andung Sari, dan diyakini pula sendang ini airnya punya khasiat bisa untuk mengobati wong loro, bisa untuk pelarisan, bisa untuk menaikkan jabatan. Ini saya ngopi paste apa yang dikatakan Mbak itu tadi loh ya. Nah, sendangnya itu di depan itu. Di sendang itu ada semacam apa ya, bangunan sederhana yang menyerupai warung, tapi itu bukan warung kopi. Nah, jadi inilah sendang yang diyakini dulu tempat untuk mandi Dewi Andung Sari, dan inilah sendang yang diyakini pula airnya punya khasiat seperti yang dikatakan Mbak Juru Kunci itu tadi. Dilarang mandi, cuci kaki di sini, khusus ambil air minum. Terus ini ada, nah ini ada bunga dan juga ada itu bekas obongan setanggi. Sendang ini airnya juga tidak terlalu deras. Dua pancuran air mengalir santai seperti Anda lihat itu. Terus air itu mengalir ke sini. Setelah ini nanti ke sana itu ke kali atau pembuangan. Terus ini adalah musola At-Taubah Sidowayah. Oh, ini musola ya rupanya ya. Kan kalau dari samping mirip dengan warung. Saya tidak tahu kalau ini musola. Rupanya ini musola. Nah, ini. Nah, ini ya musolanya. Terus tempat ini bila kita ke depan sana itu sudah memasuki ladang tanam jagung milik warga. Biasanya di lokasi ini banyak sekali habitat monyet, tetapi monyet yang ada di sini tuh kadang kelihatan, kadang tidak. Lanjutnya dalamnya pundi, Pak? Cancing. Cancing ini kok sak mrikone Gunung Ratu wang nggih, Pak nggih.
Oh, nggih. Cancing niku kabare kaya macan karo kucing ngoten. Ditane ngoten terus. Nggih. Pak lek nyuwun sewu, Pak. Kabare toya sendang mriki kathah sing meniti gadah khasiat napa-napa ngoten. Nggih, kon duka ngoten niku. Dalem? Sering kathah sing ngoten niku. Wong ing Jakarta nopo, ing Kalimantan nopo nate. Nggih mendhet toya niki nggih. Napa toya niki duwe daya khasiat. Ngoten. Oh mestine ngoten mestine. Nyatane ngoten niku dandane mendhet. Sering nih. Sanjange kena nggih pelarisan nggih napa. Sama obat napa ngoten niku sini. Jangan sakit ngoten niku enak sering mendhet. Yang tebe-tebe iki, Pak. Nggih. Lah niku kok aten kaya musala nggih, Pak niki, Pak. Niki ta. Nggih. Nggih musola niku. Oh. Kadang nggih enten tiyang tilem-tilem mriku golek-golek pangsit ngoten. Nggih. Sering. Niki sesuk sepi niki. Kenane niku ora. Monggo Pak ngoten, Pak. Nggih. Nah, jadi pada saat kita berada di seputaran Sendang ini, kebetulan kita ngobrol dengan warga. Memang apa yang dikatakan Bapak Juru Kunci itu tadi klop dengan apa yang dikatakan Bapak yang baru saja kita syuting itu tadi. Niku tel watutan nang sari wajane wong ayu. Gitu kok mateni. Tapi memang benar Mbak, makam yang ada di dalam ini makamnya Anung Sari. Benar. Benar ya, tapi sekarang ini panjang. Dulu hanya bener mana ada kelebihan bener. Awalnya ditemukan itu tidak sepanjang ini ya Mbak. Tidak sepanjang ini. Ya namung bener ngoten. Iya niku. Tapi sekarang direnovasi dengan kondisi seperti ini. Niku dari kan iki mulane yang bener patek. Nggih, motor panjang niku maksudnya iku lek bangun iku cek oleh duwe akeh tongane tambah maneh. Wong sakmene kok didadakno 4 meter niku bedanane pun pinten cara hitungane. Seperti itu. Nggih. Komersilnya Mbak. Nah sing ngeruk kaya aku nyata nang watune sing lincip ngeten iki mboten enten kok. Dulu ada batu nisan. Nah, niku sekarang enggak ada. Enggak. Diganti kayu. Nggih teng mriki mesti tiyang niku mesti. Bah, ini kan banyak ziarah dari berbagai daerah punya Pak. Nggih. Kalau barangkali jenengan paham, mereka itu punya tujuan apa nah? Mungkin jenengan pernah diajak curhat atau ajak ngobrol. Ya aku rene iku pengen opo gitu. Ya yang paling banyak naik sini jabatan, yang perlu jabatan. Orang yang ingin naik jabatan, munggah pangkat gitu Ya, ya. munggah pangkat jabatan. Karena bupati saya sini. Bupati Lamongan Bupati iya, sering kesini. iya itu kan nggak bisa ini mau nikah kangge jabatan itu aneh. Berarti lebih ke pangkat dan jabatan. Ngoten ya, Pak ya. Kalau untuk orang-orang ngapunten nggih, pesugihan ingin kaya gitu nggak ada di sini ya. Nggak ada ya. Tujuan ingin kaya biar usahaku laris, bisnisku lancar gitu nggak ada. Ngoten niku kae tujuane jenengan gambah ucapan. Tapi ucapan temriki pun sampean panggit aku panggit mboten kenging. Gitu. Ya aku pengen kudu mriku pirang maksude. Iya. Ya ngoten mboten kenging dianggit. Aku pengen dodol aku paling mboten saged. Bisa. Bener saged. Nggih tetep ucapan ya lumpane dagang aku macet pengen laris lho. Pirang maksudnya ngoten lho. Pun dianggap mboten kenging dianggap. Tadi di belakang kamera jenengan menceritakan bahwa di suatu hari jenengan pernah kesini melihat sosok penampakan itu bisa disampaikan Mbak. Wujudnya seperti apa Mbak? Sosok yang sekelebat tadi ya Mbak. Roke sak menten sian niku putih, sian niku pakai andro. Niki pun berubah niki etongane pun beda no. Teng mriki tiyange sak menten dore uda. Udah. Uda blecek niku. Oh iya.
Ya, kula mboten mantun Cerita. ngomong tiang-tiang undane rekayasa. Kula niki Semrawuda. Tiang estri niku Pak nggih. Yang sehari kantang estri sewune dibuban iki etokane. Oh mboten, sing niku sing uda niku maknane piantun estri ngoten Pak nggih. Nggih. Baik. Yang dibongkar niki dibuka-buka niku yang kayu-kayu dibongkar niku. Si Semar mok kula tok mboten nenten masalah yang masalah dulu saja. Udah ya masalah. Ngono mbok piye ngono antene dongkar-ongkar aja niku. Kula mboten dari kula niki ngomong rekayasa omongan kula niki semprau kabeh tengene ngoten. Mboten niku nalika semanten panjenengan pirsa makna napa makna mboten ngipi Pak nggih niku nyuwun sewu nggih Pak nggih. Makna Nggih minggah mriki niki lho, nggih. Mboten kok ngipi. Oh, ngipi aku ora wau bejo lek ngipi mboten ngipi. Nggih. Wonten bajune putih sing sak menten kebaure niku nggih sempaten semendhet gini watu anjing sen kerebayaan ngoten watune niku. Mbok bilih mawon menika pinangka sesulihipun utawi gantinipun wujud saking swargi Dewi Andungsari mbok bilih Pak nggih. Napa ne? Sing uda niku wau. Senes nggih. Senes, tapi dawuh tiange niku. Oh nggih nggih. Wang niku dongkar-ongkar niku. Jane wong niku. Nggih.